Kami membuka kesempatan bagi seluruh jamaah yang hadir untuk menanyakan pertanyaan dalam bentuk singkat padat dan jelas, kemudian menyebutkan nama, asal. Mungkin untuk yang sesi pertama kami membuka kesempatan bagi orang penanya. Kepada para penanya, silakan dengan segala hormat. Nama Alisman, alamat Islam. Jadi yang pertama, Luna pernah tujuan mendengar bahwa di ketika ulun katu kepada kata fana. Fana ini kita terbagi kepada tiga. Ada fana af'al, ada fana sifat, ada fana zat. Yang fananya boy kamu, yang diberi agung, yang fana ataupun yang pelajaran yang diajarkan oleh pendidik. Lalu yang kedua, tentang masalah keberadaan Allah di dalam dunia. Jadi sebahagian daripada ulul ayusi mengatakan bahwa keberadaan Allah di dalam dunia dengan dalil Allah muhid. Jadi muhidnya nama zat, nama sifat, nama af'al juga. Yang kedua-duanya yang diatas batnya makna di zat Tuhan dalam tubuh dunia. Sebab ketika terkait di dalam tafsir makna ihatahnya la yafiqu syai'. Jadi hanya luput daripada Allah segala sesuatu yang ada. Jadi sebagian pun yang menafsirkan bahwa ihatah zatnya zat Allah, keberadaan zat Allah di dalam tubuh beliau. Jadi memang lagi keberadaan zat Allah di dalam tubuh beliau. Tafsir apakah yang lain pakai? Jadi mungkin yang pertamanya dengan berbeda dan diri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa pertanyaan Tengku Alisman mengenai dengan kupasan ayat fa'ainama tuwallu fatama wajhullah, di mana kamu dipalingkan atau berpaling kamu, di sana ada zat Allah. Ayat fa'ainama tuwallu fatama wajhullah, di mana kamu dipalingkan kamu atau kamu berpaling, tawallau atau tuwallu, di situ ada zat Allah. Maka di dalam ayat ini ada istilahnya tafsir ibari. Itu turun ayat waktu berpindah kiblat umat Islam dari Ka'bah ke Baitul Maqdis. Jadi makanya itu tuh timbul perselisihan. Jadi mengapa dipindah kiblat dari Ka'bah ke Baitul Maqdis? Jadi turunlah ayat bahwa kalaupun di Ka'bah Allah juga yang kita hadap, kalau di Baitul Maqdis juga Allah yang kita hadap. Itu dalam tafsir ibari. Dalam tafsir isyari, betul-betul kemana kita hadap, situ ada zat Allah. Kita menghadap umpama bukit, gunung, atau menghadap umpamanya laut, atau menghadap bumi ini. Jadi bukit, bumi, laut itu adalah bekas perbuatan Allah. Bekas perbuatan Allah. Bekas perbuatan Allah itu sambung dengan perbuatan Allah. Perbuatan Allahnya sambung dia itu dengan sifat Allah. Kalau tidak ada sifat Allah,
Pandailah perbuatan Allah. Sifat Allah itu berdiri pada zatnya, pada zatnya. Jadi oleh karena itu, maka gunung itu ada di situ zatnya. Karena gunung itu bekas perbuatannya. Perbuatan itu bekas perbuatan bersambung dengan perbuatan. Perbuatannya bersambung dengan sifat. Sifat itu berdiri pada zat. Jadi pada gunung itu ada zatnya. Pada gunung itu ada zat. Itu menurut perjalanan batin orang yang berjalan kepada Allah untuk dekat kepada Allah. Jadi orang yang berjalan untuk dekat kepada Allah, dia bukan hanya melihat bekas perbuatan. Bekas perbuatan mutambung dengan perbuatan. Perbuatan mutambung dengan sifat. Sifat berdiri pada zat. Berdiri pada, maka di mana-mana ada zat. Cuma saja zatnya hanya bisa pakai untuk taingat takhayal kunhizat, karena zat itu kunhizatnya laisa kamitslihi syai'. Makanya gekeng ke dek patah urung-urung arif nabi ngan wali hantuk bak makrifat bak kunhizat Allah taala. Bagaimana zat laisa kamitslihi, cuma ada dia, tapi bagaimana adanya dia itu tidak berkaifiat adanya, tidak diatif, tidak dibaruh, tidak banyak adanya, tidak berbilang, dan kemudian zat itu tidak ada misal baginya. Lagi angin dak Allah, lagi batih tidak ada misal, cuma dia ada. Nyoba tanya mbak don pun ada Allah mana? Nah, Tima apa ada Allahnya dia tu pun dibaru. Ana berkaifiat, ana berkaifi, ana di kanan, ana di kiri, ana lu, ana raya, ana raya. Tidak ada misal baginya, tidak berkaifiat, tidak banyak. Menyemunan dak Allahnya, bakti alina dak Allah, bakti badu dak Allah, mula tak ada Allah, di tino dak Allah, di mekik pindah dak Allah. Dia tidak banyak, dia satu. Yang tanya harus tak imani, sebagaimana firman Allah, yaitu wallahu bikulli syai'in muhit. Allah itu dengan sesuatu meliputi. Jadi berarti ada, cuma tidak berkaifiat. Itu pertanyaan untuk jawaban yang pertama, di mana-mana kamu berpaling ada zat Allah. Yang kedua mengenai panah. Mengenai apa? Sebenarnya panahnya mudah saja dicontohkan. Tunku Ali Usman pernah mau gelayang aja. Halo nah. Buat gelayangnya angin ke gelayang nya hana tingat ke Usman, kepada Abu hana tingat, kepada rumah, kepada Rob hana tingat. Nya panah ya apa? Wate gelayang sehingga putus wilayahnya tegup aja dia. Nya hana tingat nya na punan na pancang inan nampama ji ampuna antama tidak peduli nyampana artinya tidak teringat lagi kita pada perbuatan kita, pada sifat kita dan pada diri kita. Kadime ya dek gelayangnya kadime pakon bak gelayang timpana tanya pakon bak Allahana ya kebodohan tanya yang ke makna pana berarti lupa pada perbuatan kita, kena asyik, kena asyik, terlihat maksud dan tujuan tanya sehingga lupa lainnya. Urung kumawe panah aja buat tempamanya kawinnya dikap dengkut yang ditariknya panah aja. Makna panah lepat hidung buno, le hidung tu perahu, le hana. Pokoknya engkau deng, wo je you, lalau. Hana peduli, hana pedu. Ada ba engkau tem capana. Ada ba Allah pakon tem panah.
Jadi lebih besar pula maksud tujuan tanya kepada ungkut daripada Allah Subhanahu wa road boarding tup je. Hanya ada tepuk rimung laju panah dah apa pakai bak boardingan bak motor yang kemakanya. Jadi bak telonnya contoh panah lagi yang ke seorang orang tasawuf sufi atau orang mukmin menghadap Allah Subhanahu hana ingat je kuinong nanti ingat ikon lebih baik lan sembahyang menyementong lan sembahyang Allahu akbar bismillah masih teringat anak keluarga mentong teringat cik belang mentong cik teringat umong nyatanya menghadap Allah bakal hitam panah dah bak tua kuinong bak tua kuro hanya Allah saja karena iman tanyanya mentong lipe mentong le kecintaan danya kepada Allahnya masih berkurang. Jadi nyokot tasawufnya supaya paling kurang untuk menambah kecintaan danya sehingga bisa lupa kepada lainnya. Pakai bang Kolisman, Ji lagi yang jawaban ni. Yang kemakanya di dalam Al-Quran innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Orang-orang yang beriman bila mana disebut Allah gemetar hati mereka. Karena sayang atau karena takut. Ana le. Matanya ana ada ingat Allah ada semayang panena. Tau duduk mati ana lah. Maka dilatihlah daun latih seribe. Latih pertama ana ingat Allah. Watir ratik kedua ingat Allah. Watir ratik ketiga cahaya Allah itu masuk kasih sayang sifat kebagusannya. Yang keempat gaduh tanya. Ingat ni supaya sempurna iman tanya bertambah ketauhidan makrifat ketauhidan tanya. Maktilun hanya kepele makna tasawufnya artinya berjalan kemauan sambil tanya berakhlak yang mulia. Jalan kemauan tanya kepada Allah supaya tanya bisa tahu dengan Allah supaya tak bisa lupa kepada lainnya. Jadi jinonya penyakit umatnya le tua kepada Allah, le tua banyak berjalan kepada dunianya sehingga cinta dunia tidak dapat mencintai Allah. Demikian saja barangkali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iran Nakalong Sufian Gampung Putra Demokrasi. Jadi tapi wadai kalau di dalam kita bersyukur inam naga kecil keurang memikirnya mesti payah cukup banyak. Jadi bek keumanya melebihi daripada 6 harga, bek kurang daripada 2 harga. Pukul memikir dalam keadaan sendirian ataupun memikir dalam keadaan berjamaah. Artinya jika nada dan nerima jika dapat pikirnya apa yang memang dari ini nya kurun yang kartu dan kurun kapanan. Jadi itu kampananya faktor itu adanya. Apakah itu kampananya itu pada batu kurun ataupun hanya terkusut-kusut kurun yang memang karena ibadah Allah. Mungkin hanya dalam debat bertanya mulia. Semoga mulia dapat memberi jawaban kepada kamu agar kamunya dapat memahami gimana cara-cara berpikir yang betul dan kamu harap yakin karena ibarat-ibarat ataupun rujukan referensi memiliki cara berpikir lainnya kadang-kadang kurangnya imannya orang jadi hanya betul hanyalah dalam persampaian mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam kitab Hidayatus Salikin itu diterangkan kaifiat zikir. Kaifiat zikir. Pada awal
tanya berzikir, masih katanya tahu doa tanya dan zikir, tanya harus memelihara makhraj dan tajwid zikir. Artinya la dipanjangkan 2 alif paling kurang, ilaha hanya menyatakan ilah harus hanya undip bari hati illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, di mana tajwid dan juga makhraj itu menurut irama atau cara tanya berzikir. Bila mana cepat maka tajwid tajwidnya itu cepat. La ilaha illallah nya cepat, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Cara cepat mah. Jadi alih-alih makhrajnya itu cara cepat. Jadi panjang pendeknya menurut cepat. Menurut cepat. Bila mana mereka keasyik, makna asyiknya artinya dia teringat makna zikir saja. Lafaz zikir tak teringat dia asyik. Asyik. Maka boleh baginya untuk tidak lagi memelihara makhraj dan tajwid. Urung keasyik. Boleh baginya. Kadang-kadang zikirnya nyanjit. Laginya dalam kitab Hidayatus Salikin karangan Imam Ghazali. Orang asyik, keasyik nyan artinya hanya dia ditarik oleh makna zikir Allah saja. Contoh umpama kita memanggil ayah kita, ayah, 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 ayah. Berarti tanya terlihat diri tanya terlihat ayah, ayah. Munyo tanya keasyik berayah, ya, 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 ya. Ana apa dekan ayah, ayah, ya, 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 ya. Karena itu telah ditarik oleh makna ayah itu bagi orang yang panggil ayah. Ya, 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 ya. Ampun ayah, ayah, ayah. Menyajil ayah je dalam madrojen ali makna ayah, ya, ya. Laginya dalam kitab Hidayatus Salikin bagi orang asyik, keasyik dia boleh tidak lagi membaca makhraj. Tetapi oleh karena itu bagi kita ini janganlah sampai takut asyik-asyik doanya, dapat asyik-asyik. Dapat asyik-asyik doanya. Artinya tanyanya artinya terpeliharalah makhraj dan tajwid zikir. Cuma demikian saja, wallahu a'lam bishawab.